Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube aku ya, berisikan tentang kegiatan ibu rumah tangga. Nah, kali ini aku lagi buka paket. Ini tuh aku lagi buka paketan baju anak aku, baju rumahan gitu ya teman-teman. Harganya murah meriah, tapi tuh lucu gitu teman-teman dipakainya. Nah, untuk yang baju coklat ini celananya tuh agak kepanjangan ya, masih kepanjangan gitu di anak aku. Emang modelnya kayak gini atau emang kekecilan? Aku kurang tahu sih ya. Tapi masih bisa dipakai lah. Nah, ini untuk baju setelan satunya, ini lucu banget sih kalau menurut aku ya. Tapi celananya itu kayak celana dalam gitu loh, kependekan. Cuman untuk di rumah tuh nggak apa-apa, adem gitu. Untuk harga yang murah itu lumayan adem banget ya bahannya, dan lucu gitu modelnya. Nah, lanjut ya, setelah buka paket aku langsung mau bikin sate ayam nih untuk menu makan siang sampai malam gitu ya. Karena aku tuh masak tuh cuma 1 kali ya teman-teman, jarang banget aku masak sampai 2 kali. Nah, ini aku lagi marinasi dulu si ayamnya. Ini aku biasa pakai dada pilet ya. Ini aku marinasi pakai Royco, terus aku kasih lada sama ketumbar bubuk, kasih bawang putih parut ya teman-teman. Nah, terus ini tuh aku lagi kukus nasi ya, karena nasi kemarin tuh masih banyak banget, jadi aku kukus aja. Mubazir ya teman-teman kalau dibuang, dan nasinya itu masih bagus banget. Mubazir aja kalau misalkan gak kemakan ya. Nah, ini aku lagi mau bikin untuk sambal kacangnya. Ini aku lagi goreng dulu ya si cabe, bawang putih sama bawang merah. Nah, ini aku sekalian kukus si labu siam ya. Ini untuk sayurannya. Jadi sayurannya aku pakai labu siam aja, yang simple aja. Ini dikukus kayak gini aja tuh, terus dipakein sambal tuh enak banget ya teman-teman. Biasanya sih nasi sisa itu suka aku bikin nasi goreng, cuman lagi nggak pengen aja, jadi ya udah aku kukus aja untuk makan lagi. Nah, tapi untuk anak aku masak lagi kok, nggak pakai nasi yang sisa kemarin ya, karena kalau untuk anak nggak bagus ya teman-teman. Nah, ini kelupaan aku goreng kemirinya, jadi aku masukin kemiri, terus aku tambahin gula jawa atau gula merah ya teman-teman, terus dikasih air dan langsung dihaluskan aja ya. Ini aku pakai blender supaya lebih halus banget gitu kalau pakai blender ya. Dan jangan lupa ditambahkan air biar cepat halus gitu. Tahu kenapa aku tuh lebih suka bikin sate sendiri ya teman-teman dibandingkan yang beli, karena aku belum menemukan tukang sate yang pas gitu di lidah aku. Jadi di tempat aku tuh ada tukang sate yang keliling gitu loh teman-teman. Dan itu tuh kalau sore banyak banget yang belinya ya, pada ngantri gitu. Nah, aku tuh penasaran banget gitu, emang enak atau murah atau gimana kan. Kalau misalkan ada tukang sate yang ngantrikan, pasti alasannya murah dan enak ya. Nah, terus aku cobain beli ya. Nah, ternyata satenya itu harganya 1000-an per tusuknya, dan lontongnya juga sama 1000-an ya. Tapi setelah aku coba, aku sih kurang cocok ya sama rasanya. Tapi ya masih bisa dimakan untuk rasanya teman-teman. Tapi lebih enak bikinan sendiri sih, dan lebih puas juga tentunya ya. Nah, ini aku lagi oseng si bumbu kacangnya ya teman-teman. Jadi aku osengnya pakai minyak. Kalau kalian gak suka pakai minyak, boleh di skip aja ya, karena gak pakai minyak juga udah enak sih. Karena kan bumbu kacang juga nanti mengeluarkan minyak gitu loh kalau udah kering. Lalu aku tambahkan penyedap rasa, garam, sama kecap manis ya teman-teman. Nah, ini udah kental ya, jadi udah mateng. Mau aku angkat aja, dan langsung ini aku mau panggang atau mau grill si sate ayamnya ya. Ini aku pakai margarin dulu untuk teflonnya. Walaupun teflonnya anti lengket ya teman-teman, tapi harus tetap kita rawat. Jadi kita tetap harus pakaiin margarin ataupun minyak sedikit gitu ya, supaya si anti lengketnya itu nggak gampang ngelupas gitu loh teman-teman. Jadi lebih awet aja teflonnya. Nah, ini langsung aja dimasukin ya si sate ayamnya ke teflonnya. Nah, ini tuh aku bikin sate ayamnya emang sengaja agak besar-besar gitu ya teman-teman, biar lebih puas aja. Jadi motongnya itu aku besar-besar, karena tuh kalau sate ayam menciut gitu ya, mengecil kalau misalkan udah dibakar gitu. Nah, ini tuh sate ayam cepat banget sih matengnya ya.
Tapi kalian diusahakan pakai api kecil ya, supaya matang merata gitu si ayamnya. Nah, setelah ayamnya aku panggang setengah matang gini, lalu aku mau kasih bumbu kacangnya kayak gini ya teman-teman. Jadi bumbu kacangnya aku balurin ke satenya. Terus kalau misalkan udah tercampur rata, langsung aja dipanggang lagi sampai benar-benar matang satenya. Nah, ini udah mateng ya untuk sate panggangan pertama. Ini langsung aja aku angkat dan langsung aku lanjutkan untuk sate yang keduanya ya. Kalau kalian lebih suka sate ayam, kambing, atau sapi nih. Kalau aku sih suka sate ayam dan kambing ya, tapi kalau sate sapi itu aku belum pernah nyobain. Dan penasaran juga sih teman-teman, pengen nyobain sate sapi ya, rasanya kayak gimana. Nah, ini tuh aku lagi bikin kayak acar gitu ya, acar buat pendamping satenya. Cuman di sini aku cuman ada bawang merah sama tomat, nggak ada timun ya. Dan ini tuh nggak pakai cabai karena ini untuk bekal Pak suami. Ini tuh buat dibawa ke kantor untuk nanti bekalnya ya. Nah, ini udah aku wadain aja. Nah, alhamdulillah satenya semuanya udah mateng. Masya Allah, ini satenya udah mateng ya, udah lengkap dengan bumbu kacangnya dan juga acar ala-ala ya. Nah, ini aku mau lanjut ya bikin tempe mendoan untuk cemilan makan untuk pendamping makan gitu teman-teman. Dan kalau misalkan mau dicemil-cemil boleh. Nah, itu anak aku lagi nungguin karena nggak sabar pengen nyobain si tempe mendoannya karena dia tuh suka banget sama tempe ya, tempe mendoan, tempe goreng tepung gitu, suka banget. Nah, alhamdulillah masakannya udah selesai semua. Terus lanjut aku mau cuci piring dulu ya. Ini lumayan agak banyak ya bekas masak tadi. Lanjut aja aku cuci biar semuanya itu bersih. Enak ya teman-teman kalau semuanya itu udah bersih piring-piringnya. Karena kurang suka aja kalau misalkan banyak cucian piring gitu kalau nggak dikerjakan. Jadi kan lama-lama pasti menumpuk dan akhirnya itu bikin males kan teman-teman kalau udah numpuk piringnya. Jadi sebisa mungkin selalu dicuci ya kalau misalkan ada cucian piring di wastafel. Kalau aku sih gitu ya teman-teman. Nah, ini yang terakhir aku cuci teflonnya. Alhamdulillah ya udah selesai semua. Jadi aku akhiri aja videonya ya teman-teman. Terima kasih udah nonton videonya. Assalamualaikum.